Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok Maca ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai ERP. Nah, yaitu Enterprise Resource Planning. Berikut adalah tim kami. Yang pertama ada Nadila Lestari, dan yang kedua saya sendiri Mary Sinta, dan yang ketiga Angelia. Adapun 6 topik yang akan kami bahas. Yang pertama definisi ERP, yang kedua komponen utama ERP, dan yang ketiga manfaat ERP, dan keempat implementasi ERP, dan yang kelima implementasi perusahaan di Indonesia. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kita masuk mengenai definisi mengenai ERP. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi yang integrasi untuk mengelola berbagai aspek operasional bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, dan rantai pasokan. Ada 7 komponen utama dalam ERP. Yang pertama, manajemen keuangan. Nah, di mana manajemen keuangan ini mengatur semua aspek keuangan termasuk akuntansi, pelaporan keuangan, manajemen kas, dan analisis keuangan. Dan yang kedua yaitu manajemen sumber daya manusia. Ada pula manajemen siklus hidup karyawan mulai dari perekrutan hingga pengajian, pelatihan, dan pensiun. Yang ketiga, manajemen rantai pasokan. Memantau pergerakan barang dan jasa mulai dari pengembalian bahan baku hingga pengiriman produk kepada pelanggan. Dan yang keempat yaitu manajemen produksi, di mana memantau proses produksi termasuk perencanaan produksi, kontrol kualitas, dan manajemen inventaris. Dan yang kelima itu ada manajemen aset. Manajemen aset perusahaan termasuk aset tetap, aset tak berwujud, dan aset finansial. Dan yang keenam itu manajemen proyek. Manajemen siklus hidup karyawan mulai dari perekrutan hingga pengajian, pelatih, dan pensiun. Dan yang terakhir itu manajemen hubungan pelanggan, manajemen interaksi dengan pelanggan termasuk pemasaran, penjualan, layanan pelanggan, dan dukungan teknis. Oke, selanjutnya manfaat ERP. Yang pertama ada integrasi data. Nah, ERP mengintegrasikan data dari berbagai departemen, memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja bisnis. Lalu yang kedua ada efisiensi operasional. ERP mengotomatiskan proses bisnis, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Lalu ada pengambilan keputusan. ERP menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Yang keempat ada skalabilitas. ERP bisa dikonfigurasi untuk menyesuaikan kebutuhan bisnis yang berkembang, baik untuk perusahaan kecil maupun besar. Dan yang terakhir ada kepatuhan regulasi. ERP membantu perusahaan dalam mematuhi peraturan dan persyaratan yang berlaku, seperti peraturan perpajakan dan akuntansi. Oke, selanjutnya implementasi ERP. Yang pertama ada perencanaan. Di sini menentukan tujuan, lingkup, dan strategi implementasi ERP. Yang kedua ada analisis kebutuhan. Menganalisis kebutuhan bisnis dan menentukan modul ERP yang diperlukan. Yang ketiga ada desain sistem. Di sini merancang konfigurasi sistem ERP sesuai kebutuhan bisnis. Yang keempat ada pengembangan dan pengujian. Mengembangkan dan menguji sistem ERP untuk memastikan fungsionalitas dan integrasi. Lalu yang kelima ada pelatihan dan peluncuran. Melatih pengguna dan meluncurkan sistem ERP secara bertahap. Dan yang terakhir pemeliharaan dan dukungan. Memberikan dukungan teknis dan melakukan pemeliharaan rutin terhadap sistem ERP. Selanjutnya, implementasi perusahaan di Indonesia menggunakan sistem ERP. Yang pertama, ERP yang digunakan yaitu SAP ERP. Yang kedua, Orleans ERP Cloud. Yang ketiga, Microsoft Dynamics 365. Dan yang keempat, Info ERP. Adapun deskripsinya yaitu Telkom Indonesia atau TBK atau lebih dikenal sebagai Telkom Indonesia adalah perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia. Telkom Indonesia didirikan pada tahun 1856 dan menjadi perusahaan BUMN atau badan usaha milik negara yang berperan penting dalam menyediakan layanan telekomunikasi.
teknologi informasi, dan jasa lainnya di seluruh Indonesia. Kesimpulannya adalah, ERP merupakan solusi penting bagi perusahaan yang ingin meningkatkan efisiensi, aktivitas, dan daya saing. Implementasi ERP yang sukses membutuhkan perencanaan yang matang, analisis kebutuhan yang mendalam, dan dukungan yang kuat dari manajemen dan karyawan. Sekian dari hasil presentasi kami ucapkan terima kasih.